usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Apa jadinya jika kepercayaan yang kita berikan justru dikhianati? Korupsi terjadi bukan hanya karena ada kesempatan, tapi karena hilangnya kejujuran. Bayangkan, sebuah desa yang seharusnya punya jalan bagus dan sekolah yang layak, tapi semua itu tidak pernah terwujud. Bukan karena tidak ada dana, tapi karena korupsi. Dari sinilah masalah besar itu dimulai. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan harapan masyarakat. Setiap rupiah yang disalahgunakan berarti berkurangnya kesempatan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Lalu, apa dampaknya bagi perekonomian negara kita dan bagaimana cara mengatasi korupsi tersebut? Supaya lebih paham, yuk kita bahas bersama tentang korupsi dan dampaknya. Korupsi masih menjadi salah satu masalah paling serius dalam sistem pemerintahan Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, menurunkan kepercayaan publik, dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Data Corruption Perception Index atau CPI tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan berada pada peringkat 115 dari 180 negara. Skor ini menandakan bahwa korupsi di sektor publik masih menjadi tantangan utama bagi efektivitas pemerintahan dan stabilitas pembangunan nasional. Korupsi merupakan pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian di Indonesia. Menurut Pusat Edukasi Korupsi, 3 kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Mari kita bahas. Yang pertama, kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit. Kasus korupsi dengan catatan kerugian negara terbesar terjadi di sektor kehutanan. Kasus ini penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37,95 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang 2003 sampai 2022. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 104,1 triliun. Angka tersebut menurut hasil pemeriksaan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Berasal dari kerugian keuangan negara senilai 4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebanyak 99,2 triliun. Yang kedua yaitu pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur. Kasus korupsi selanjutnya terjadi di sektor minyak dan gas atau migas, yaitu penunjukan langsung penjualan minyak mentah atau kondensat bagian negara sejak 23 Mei 2009 hingga 2 Desember 2011. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 2,7 miliar US dollar atau setara 35 triliun. Mereka yang dihukum dalam kasus ini antara lain mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono, dan mantan Direktur Utama PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia atau TPPI Honggo Wedratno. Dan yang terakhir, pengelolaan dana pensiun di PT Asabri. Kasus korupsi ketiga terjadi di sektor finansial, yaitu kasus penyimpangan dana investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri yang merugikan negara sebesar 22,78 triliun. Nilai kerugian timbul sebagai akibat dari penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri secara tidak sesuai ketentuan antara 2012 hingga 2019. Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, mereka yang terjerat kasus ini antara lain kakak beradik Beni Jokro Saputro selaku Komisaris PT Hanson International Tbk atau MYRX dan Teddy Jokro Saputro selaku pemilik PT Hokindo Mediatama. Hal tersebut membuat perekonomian ekonomi menjadi terhambat dan tidak merata. Dampak yang ditimbulkan diantaranya, yang pertama, korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi ini, hanya perusahaan berduit yang akan berkembang karena mampu menyuap aparat. Akibatnya, harga barang diatur oleh segelintir orang dan tidak adanya pemerataan perekonomian. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah pelumas perekonomian, tetapi sand the well atau penghambat roda perekonomian. Yang kedua, korupsi menurunkan tingkat investasi. Kondisi ini terjadi ketika investor asing cenderung berinvestasi di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah. Mereka beranggapan investasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi akibat pungli dan suap. Akibatnya, keuntungan mereka di negara tersebut tidak akan maksimal. Yang ketiga, korupsi menurunkan kualitas sarana dan prasarana.
Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat menuju pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. Hal ini akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Yang keempat, korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan. Berbagai penelitian menunjukkan tingkat korupsi berdampak pada ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Gini rasio. Hal ini terjadi karena orang kaya memiliki pengaruh dan kesempatan untuk melakukan suap dibanding orang miskin. Dan yang kelima, korupsi menciptakan kemiskinan. Penyelenggaraan negara atau anggota parlemen korup yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin ambruk. Kasus korupsi di Indonesia kini sangat memprihatinkan, bagaikan wabah yang merusak cara berpikir masyarakat dan sulit diberantas. Meskipun slogan anti korupsi sering dianggap kurang efektif, upaya untuk memberantasnya tidak boleh berhenti. Diperlukan slogan yang lebih kreatif dan tindakan nyata agar kesadaran masyarakat meningkat. Sulitnya memberantas korupsi juga diperparah oleh sikap abai masyarakat terhadap perilaku koruptif yang dianggap wajar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2021 telah diterapkan untuk mencegah serta memerangi korupsi dan secara struktural turut membentuk sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi oleh pejabat bukan sekedar pelanggaran, tapi pengkhianatan yang merampas hak rakyat dan memperlebar jurang ketidakadilan. Saat kekuasaan disalahgunakan, yang lemah semakin tertekan, yang kuat semakin diuntungkan. Jangan anggap ini hal biasa. Berani bersikap jujur adalah langkah awal perubahan. Tolak segala bentuk kecurangan sekecil apapun, dan jadilah bagian dari generasi yang memilih integritas. Karena Indonesia yang adil tidak lahir dari diam, tapi dari kegiatan untuk melawan korupsi.